kita akan membawa satu topik yang memang pada masa ini memang hot, ya. Dan ini adalah satu slide ya yang saya pindahkan daripada file, ya, sebab kita belum ada lagi daripada syarikat, ya, filing untuk produk ini, ya. Apapun, sekali lagi ya kita berterima kasih kepada syarikat Elken karena memberi kita satu lagi produk yang luar biasa, ya. Dan pada masa kini memang kita sudah sedia maklum bahwa kita sangat hot betul ya dengan produk ini, ya. Jadi terima kasih kepada syarikat Elken ya karena selalu ya membawa kepada kita satu produk yang luar biasa, dengan arti kata yang lain membawa kita kepada satu lagi peluang untuk berjaya di dalam industri MLM ini, ya. Jadi adalah sangat penting bagi kita untuk selalu bersama dengan syarikat Elken, ya, supaya kita juga sehaluan ya dengan perkembangan, ya. Sangat penting ya sehaluan dengan perkembangan, ya. So kalau dulu ya kita meletup dengan produk ajaib juga ya yang kita kenali dengan spirulina atau Spirulina, ya. Tapi pada kali ini kita pasti akan meletup ya sekali lagi karena hari ini ya kita akan mempunyai satu lagi produk yang kita kenal dengan produk ajaib, ya, yang akan membawa kepada satu tahap kesehatan yang lebih tinggi, ya. Dan inilah produk yang selalu kita tunggu, ya, karena ianya bukan satu produk yang baru, ya, tetapi sudah berada di pasaran, ya, di luar negara, ya. Jadi pada pagi tadi saya telah mendapat satu feedback ya daripada seorang kawan, ya, apabila saya buat follow up 3S ya. Kita melakukan 3S setiap hari ya pada masa ini, ya, karena kita sedang hot dengan produk ini ya. Jangan sudah sejuk baru kita mulai hot, ya. Bila dia hot, kita hot juga, ya. Seperti kata pepatah orang putih, strike when the iron is hot, dia kata, ya. So dia sebenarnya terkejut apabila saya hantar info tentang produk ini. Beliau mengatakan bahwa semasa dunia ini dilanda COVID pada awalnya, ya, beliau mempunyai seorang kawan yang mana suami dia telah terjangkit dengan virus itu, ya, dan mendapat satu keadaan yang sampai ke tahap 5, ya. Pada ketika itu kalau tahap 4 dia kata mungkin masih lagi diberi keutamaan, ya. Tetapi tahap 5 itu sebenarnya adalah suatu tahap di mana dokter pun sudah memang mengaku bahwa ini adalah satu situasi yang memang sudah susah, ya. Tetapi ya istri kepada suami dia itu, lelaki ini, dia mau ya mencoba walaupun tidak dilayan ya oleh pihak hospital, ya. Jadi dia mengatakan bahwa bagilah saya peluang, ya. Dan apa yang dimaksudkan beliau itu ialah untuk mendapatkan air ajaib ini, ya. So apa yang berlaku ialah air ini diterbangkan ya daripada Amerika, ya, sampai di sini terus ya air ini diberi kepada lelaki itu, ya, yang sudah 2 minggu ya di hospital, ya, dan dengan 2 hari kah, ya, laki itu kembali bangun dan hari ini kembali sehat. Ya, jadi satu lagi motivasi bagi saya lah, ya, sebab ini adalah satu yang membawa kepada saya satu keyakinan, ya, di mana tujuan kita untuk bercerita sesuatu produk ini adalah karena berdasarkan kepada sesuatu perkara yang benar, ya. Jadi kita semua mau sehat, ya. Dalam kajian para saintis, ya, kalau kita kena tanya maukah kita hidup sehat dan
mudah selamanya, sudah pastinya mau. Tapi apa yang kita boleh lakukan? Ya, kalau kita ingat ya, satu sejarah di China juga, ya, seorang maharaja telah mengutuskan, dia punya general tentara dia untuk mencari obat yang supaya dia tidak boleh mati. Ya, itu drog sudahlah, tidak boleh mati ya. Tetapi tidak ada sebenarnya. Ya, jadi para saintis apapun, ya, mempercayai dan dengan kajian mereka, ya, percaya bahwa tubuh manusia mempunyai fungsi pemulihan yang kuat. Seandainya kita mendapat, ya, apa yang diperlukan oleh badan kita itu dengan tepat. Ya, so jika hidup mengikut undang-undang alam, tempo jangka hayat bagi manusia boleh mencecah 120 tahun. So ini adalah hadiah, ya, yang setiap kita sebenarnya ada, ya, yaitu kehidupan 120 tahun di dunia ini. Ya, sebab kita tidak boleh fikirkan semuanya kita akan meninggalkan dunia ini juga, ya. Oke. Jadi saya juga berterima kasih kepada perusahaan upline saya, ya, MCCM Service, MCM Sintek, MCM Brinsili, ya, yang berada di luar negara sekarang, ya. Tetapi karena sistem pendidikan Helken, ya, kita dapat teruskan, ya, juga aktiviti ini, ya. Dan sudah pastinya, ya, kita berterima kasih sungguh, ya, kepada kita punya mentor yang sehingga dari dulu sampai sekarang, ya, masih lagi memberi kita sokongan, ya, motivasi, ya, yang tidak putus-putus, ya. Jadi tepukan yang gemuruh, ya, kepada pasangan suami istri, yaitu PCM Sengkok Meng dan Yusuken, ya. So mereka ini sebenarnya adalah orang-orang di belakang saya, di belakang kita, yang menyokong kita untuk maju, ya, terus maju dalam industri MLM bersama dengan Serikat Elken. Ya, jadi pada hari ini, ya, kita dapat jayakan juga aktiviti kita ini karena kita mempunyai semangat angsa laut. Ya, angsa laut ini adalah satu budaya bekerja sama. Ya, kalau kalau kita melihat kepada cerita tentang angsa laut ini, kalau semua burung itu terbang bersama, sehat, ya, mereka akan terbang teruslah. Tetapi kalau ada satu burung itu yang sakit, maka ada juga burung yang akan turun bersama untuk menjaga burung yang sakit itu. Ya, jadi apa yang dimaksudkan ialah dalam kata pepatah orang Melayu, patah tumbuh hilang berganti. Ya, jadi hari ini, ya, kita membawa satu topik yang penting, ya, karena kita semua, ya, saya percaya baru bermula, ya, dalam kita memahami, ya, produk ini. Ya, jadi apabila masa berlalu, ya, sudah pastinya saya berada di Elken sudah 26 tahun, ya, masa itu sudah berlalu, ya. Mungkin, ya, kalau sedia maklum di luar sana, kenapa dia sakit? Sebab dia tua sudah ya, berumur sudah dia itu, ya. Jadi kenapa dia nampak tua itu? Sebab dia sudah tua. Ya, ini adalah kenyataan, ya. So wajah seorang menjadi tua, kita sedia maklum ini badan menjadi sakit dan lemah, ya. Ini adalah kehidupan. Ya, jadi menurut seorang pakar, ya, setiap hari 170.000 orang mati karena penuaan. Penuaan adalah pembunuh terbesar di dunia ini. Jadi kenapa tua ini bila kita sudah tua kita mati? Semuanya sebenarnya berkaitan dengan kita punya sistem badan. Ya, so apabila kita memasuki usia pertengahan dan tua, kita semakin mengharapkan tubuh badan yang lebih sehat dan boleh hidup lebih lama. Ya, namun kita mempunyai pemahaman yang kurang tepat, ya, karena apabila kita sakit, ya, kita mencari kesehatan, kita makan obat yang berlebihan. Ya, jadi menurut pakar, ya, obat tidak menyembuhkan penyakit. Ya, yang menyembuhkan penyakit ialah badan kita sendiri. Ya, jadi apa yang diperlukan oleh badan kita sebenarnya adalah pemakanan, peminuman, ya, yang betul. Ya, jadi ini adalah sangat penting yang harus kita paham. Ya, jadi dalam kita bersama dengan Elken, ya, kita ditekankan untuk memahami satu konsep yang amat penting. Ya, sebab kesemua produk yang ada di Elken ini adalah produk yang membantu kita untuk memberi kesehatan kepada yang membentuk badan kita, yaitu sel. Ya, so sel itu yang
kita perlu jaga. Ya, kalau sel itu sehat, maka kita akan sehat juga. Ya, jadi kaidah terapi molekul ini adalah satu kaidah yang di mana diperkenalkan oleh seorang pemenang hadiah Nobel yang bernama Dr. Linus Pauling. Nah, ini kita harus tahu ya. Dan beliau ini sebenarnya yang membawa kepada satu penemuan untuk jawaban kepada kenapa manusia zaman kini semakin lama semakin muda dia sudah sakit. Ya, so apa yang beliau dapati sebenarnya keadaan kita pada hari ini ialah karena kita berhadapan dengan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman, tetapi penyakit yang disebabkan oleh keadaan sistem badan kita yang tidak sehat. Yang disebabkan oleh apa? Malnutrisi atau kekurangan nutrisi dalam badan kita. Ya, hari-hari kita makan, tetapi makanan yang kita makan itu adalah makanan yang tidak mengandungi nutrisi yang diperlukan oleh badan kita. Dan kita tahu badan kita ini memerlukan nutrisi yang mencukupi. Dan apa itu yang dimaksudkan dengan nutrisi mencukupi itu adalah apa yang kita kenali dengan makanan seimbang. Jadi apabila kita mendapat makanan seimbang, maka badan kita akan mendapat nutrisi, maka sel kita akan sehat. Kalau tidak, kalau tidak mendapat nutrisi yang betul, maka sel-sel kita ini akan mutan. Jadi apabila sel-sel kita ini mutan, dia akan menyebabkan penyakit kronik, yang mana penyakit ini bukan disebabkan oleh kuman, tetapi disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh keadaan badan kita yang satu, kekurangan malnutrisi. Bermaksud apabila keadaan malnutrisi ini menyerang kita, maka badan kita berada dalam keadaan yang toksik. Jadi apabila keadaan ini berlaku, maka sel kita perlu dijaga, perlu diberi pemakanan, minuman, dan oksigen yang mencukupi. Jadi sel badan kita sehat, hanya apabila kita mendapat nutrisi yang seimbang, yaitu oksigen, air bersih, dan seterusnya mental kesehatan. Jadi ini adalah asas yang harus kita semua paham dalam menjaga kesehatan. Jadi tetapi dalam keadaan kita hari ini dengan pembangunan yang pesat, kita tahu kita berhadapan dengan berbagai masalah. Baru-baru ini kita tahu di negara Egypt satu mesyuarat pemimpin-pemimpin dunia yang membincang terhadap keadaan dunia hari ini, yaitu keadaan dunia yang semakin terganggu, dia punya ekosistem ataupun keadaan greenhouse, global warming. Ini semua masalah dia. Jadi apabila keadaan dunia ini berlaku, maka timbullah berbagai masalah yang dihadapi oleh penghuni dunia, yaitu kita lah. Jadi apakah sebenarnya musuh terbesar yang mengganggu kesehatan sel? Radikal bebas. Semakin kita maju, semakinlah kita terdedah kepada radikal bebas ini. Jadi radikal bebas ini sebenarnya lah yang menyerang sel badan kita, yang menyebabkan sel kita itu mati atau rusak. Jadi radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh badan manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, sehingga timbullah sel-sel mutan, lalu menyebabkan berbagai penyakit kronik. So sel yang mutasi ini, mutan ini sebenarnya adalah penyebab utama kenapa kita hari ini mudah sakit. So saintis percaya kehadiran radikal bebas berlebihan berkait rapat dengan 85% penyakit akibat penuaan, 100 jenis penyakit ke atas, dan 90% penyakit kanker. Jadi di sini sebenarnya kita sudah tahu bahwa sel yang normal ini menjadi mutasi apabila dia kehilangan elektron itu. So radikal bebas ini sebenarnya yang penyebab yang merusakkan sel kita. So molekul yang kehilangan satu elektron itu tidak stabil, sangat reaktif, maka dia jadi jahat. Dia akan melakukan satu
domino, yang dia akan mencari sel yang satu lagi dan mengambil satu elektron. Dan ini akan berterusan. Maka badan kita akan berhadapan dengan satu keadaan di mana DNA ya ataupun sel-sel kita itu sudah tidak normal. Ya, jadi mengapa tubuh manusia menghasilkan radikal bebas yang berlebihan? Sebenarnya ianya berlaku karena perkara-perkara yang asas, yaitu radikal bebas yang utamalah ya. Jadi daripada radikal bebas ini ya, maka terjadilah gangguan metabolisme ya. Kita juga sebenarnya mendapat radikal bebas daripada toksik, dari kosmetik, ya, daripada rokok dan alkohol, makanan beresin, ultra ungu, ya, pencemaran udara, pencemaran air, ya, terlebih senaman. Ya, hati-hati untuk bersenam ya. Kita harus paham apa maksudnya senaman yang betul dan senaman yang berlebihan. Ya, penyakit, radiasi, tekanan hidup, corak tidak tidur teratur dan faktor psikologi ya, ini adalah masalah yang kita hadapi. Jadi masalah yang disebabkan radikal bebas ya, kalau kita melihat di sini ya sebagai contoh ya, radikal bebas berlebihan akan mengurangkan imunitas badan kita ya, mempercepatkan penuaan organ dan menyebabkan penyakit ya. Jadi pengeluaran radikal bebas yang berlebihan akhirnya boleh menyebabkan tekanan oksidatif. So inilah yang menjadi masalah kita pada hari ini, yaitu oxidative stress atau tekanan oksidatif. Jadi coba kita lihat apa maksud dia. Ya, kalau kita lihat kepada apple ini, tomato ini, ya, apabila dia terkena dengan tekanan oksidatif, inilah yang berlaku. Ya, ini adalah karena dia terdedah kepada tekanan oksidatif. Ya, dan apabila kita kaitkan pula kepada sel kita yang normal, inilah keadaan dia. Dia proses yang sama. Ya, daripada sehat kepada keadaan begini. Ya, daripada sehat kepada keadaan begini. Dan ini adalah disebabkan oleh tekanan oksidatif. Ya, sel yang normal lepas itu sel dioksida dan rusak. Ya, jadi tekanan oksidatif adalah sebab utama keradangan dan penuaan. Ya, ia juga merupakan faktor utama penyakit kronik ya, termasuklah kanker. Ya, so kita sangat sebenarnya terdedah kepada stres, oxidative stress ini, tekanan oksidatif ini dalam kehidupan kita hari ini. Ya, jadi kita tidak susah untuk mencari punca. Kenapa hari ini kita berhadapan dengan berbagai penyakit kronik, ya, seperti penyakit Parkinson, kanker, penuaan, jantung, kencing manis, enzima. Semua ini adalah penyakit yang disebabkan oleh tekanan oksidatif. Ya, dan kita tahu juga apabila kita tertekan, ya, apa yang berlaku dalam badan kita itu adalah reaksi ya ataupun reaksi kimia dalam badan kita itu bertukar, yaitu semua yang kita makan itu ya menjadi racun. Ya, ini kita sebenarnya belajar ya semasa kita mempelajari produk Zenergy. Ya, sebab Zenergy itu adalah satu daripada produk yang membantu kita untuk mengembalikan kesehatan ya, kesehatan sel kita, sebab dia membantu mengembalikan makanan kita yang kita makan itu ya, menjadi nutrisi ya, bukan menjadi racun ya. Jadi pada kali ini ya kita bukan bercerita tentang produk yang lain, tetapi produk yang kita perlukan ya, satu daripada elemen yang diperlukan oleh badan kita. Sebab kita semua paham hanya 3 elemen yang penting untuk kesehatan badan kita, yaitu makanan yang betul, senaman yang betul atau oksigen, dan air yang sehat. Ya, jadi kepentingan air dalam badan kita ya untuk kesehatan tubuh badan kita. Ya, sebenarnya kalau kita kembali kepada asas MRT ya, kita juga memahami bahwa 60 hingga 70% badan kita ini adalah air ya. Coba kita lihat otak kita itu. Ya, otak kita itu 83% itu adalah cecair atau air. Itulah sebab apabila keadaan bumi ini ya berhadapan dengan bulan terang ya, tarikan gravity itu ya, planetary gravity itu akan mempengaruhi sebab air ya, dan
juga ginjal, semua ini air ini dipengaruhi juga oleh apa ini planetary gravity, ya. So pentingnya ya kita mempunyai air yang bersih ini, ya, sebab dalam apa keadaan pun, ya, dunia ini, ya, kita sebenarnya mempunyai keadaan tubuh badan yang mengandungi air yang bersih, ya. Darah kita 90% adalah 98% adalah air. Otot kita, hati kita, mata kita. Jadi fungsi air ialah pencernaan, detoksifikasi, melincirkan sendi, kawal suhu badan, metabolisme sel, limpa dan darah. Ini adalah pentingnya air itu yang kita masukkan dalam badan kita, ya. So bila kita minum air, kita kalau boleh kita harus pastikan air itu apa. Itu yang kita jaga, ya. Kita jaga makan tetapi kita tidak jaga minum, ya. Ada juga yang langsung tidak jagalah, dia apapun dia minum juga, ya. Tetapi kalau badan kita itu sehat, apa saja yang masuk dalam badan kita itu pun akan membawa kepada badan kita yang mengeluarkan sendiri ataupun penyak toksin atau detox, ya. Jadi apa yang berlaku pada hari ini? Adakah setakat ini kita menjumpai sesuatu yang dapat membantu membersihkan tubuh badan kita itu daripada ancaman radikal bebas itu? Sudah pastinya selama ini kita bergantung kepada pemakanan seperti vitamin C dan sebagainya, ya. Tetapi hari ini hadiah istimewa kepada kita yang masih lagi bernapas di atas bumi ini, ya. Tahukah Anda dengan minum air badan pun boleh mencapai kesan antioksidan, yaitu dengan minum apa? Air hidrogen, ya. Jadi inilah sebenarnya produk yang kita ceritakan hari ini. Satu lagi produk yang mana sebenarnya yang membawa kepada satu keperluan badan yang penuh atau yang memenuhi, ya, keperluan badan kita untuk sehat, ya. Jadi mari kita lihat, ya, apakah sebenarnya air hidrogen ini atau hydrogen water, ya. So hydrogen water adalah raja antioksidan, ya. Kalau sebelum ini, ya, air oksigen antioksidan kita untuk membantu pembuangan radikal bebas semua ini, ya, ialah vitamin C, ya. Apalagi selain dari vitamin C, kita perlukan ini polifenol, flavonoids, vitamin E, beta karotin. Ini semua, ya. Tetapi yang sangat mujarab hari ini, yang sangat-sangat berkesan sebenarnya melalui kajian yang terkini ialah air hidrogen. Kenapa? Size antioksidan berbeza mengikut berat molekul, ya. Dan kita tahu, ya, hidrogen ini adalah satu gas yang ringan, ya, dan adalah gas yang paling banyak lah di permukaan bumi kita, ya. Dan kalau kita imbas biasanya kalau ada keramaian, festival, birthday, ya, biasanya kita isi gas balon itu dengan gas hidrogen. Jadi dia naik, betul atau tidak? So karena size ataupun gas ini paling halus, dia ringan, ya, paling kecil. Sama kita cerita di sini, H2 itu adalah hydrogen molecule, ya. So ia membantu kita untuk membantu sebagai antioksidan kita, ya. So size antioksidan berbeza mengikut berat molekul. So molekul hidrogen ini sangat-sangat ringan, ya. So bulatan mengikut size relatif hidrogen, vitamin C, polifenol, apalagi sitakin, ya, dan vitamin E dan beta karotina. So molekul paling kecil penembusan yang kuat 100% selamat itu sebenarnya adalah antioksidan yang terbaik hari ini, atau kita kenal dengan raja antioksidan, yaitu air hidrogen, ya. Jadi apa yang kita perlukan? Bayangkan kalau kita hanya minum air hidrogen ini dengan 500 ml saja, ya, kita sebenarnya boleh mendapatkan jumlah antioksidan yang sama seperti buah-buahan atau sayur-sayuran seperti pisang, 252 biji pisang, ya. Boleh tahankah?
ya setiap hari, ya karena inginkan antioksidan yang sama seperti yang kita dapat daripada air hidrogen ini, ya, daripada minum 500 ml lah, kita kena makan 252 pisang. Ini adalah satu cara yang mungkin agak mustahil lah, ya, ataupun mungkin kita boleh makanlah 13 jenis lebat, ya. Tapi ini pun susah juga, ya, untuk makan 72 apple ataupun 30 penyakit sayur ini, ya. So sebenarnya daripada kita mencari daripada buah-buahan ini, ya, kita sebenarnya dapat menyelesaikan, ya, hidrogen itu daripada air, ya, dengan hanya minum 500 ml sahaja, ya. Jadi betapa pentingnya, ya, di sini kita lihat, ya, air hidrogen itu kepada badan kita, ya. Jadi sebenarnya ada juga yang mungkin bertanya, jadi sebelum ini tidak ada air hidrogen, kenapa kita sehat juga? Sebenarnya, ya, air hidrogen ini dalam badan kita memang sudah ada, ya. Dan di manakah hidrogen ini dihasilkan dalam badan kita? Dalam usus kita, ya. So bakteria-bakteria yang sehat itu sebenarnya apabila melakukan fermentasi, ya, dia akan menghasilkan gas. Dan gas yang paling banyak dihasilkan adalah hidrogen, ya. Dan kita hanya akan mendapat hidrogen itu dengan kandungan yang lebih baik seandainya usus kita itu sehat, ya. Tetapi kalau usus kita itu tidak sehat, maka berlakulah penghasilan gas-gas yang lain seperti meten semua itu, ya. Jadi itulah kenapa, ya, kita perlu menjaga, ya, tahap oksigen atau hidrogen dalam tubuh dan kita itu melalui pemakanan sebelum ini, ya. Jagalah kesehatan, jagalah usus. Kesehatan bermula dari usus, ya. Sebenarnya hidrogen juga, ya, adalah dihasilkan daripada kita punya usus, ya. Tapi apabila kita sudah menua, kita tidak tahu bagaimana untuk menjaga kesehatan usus kita, ya. Bagi mereka yang tidak memahami langsung tentang bagaimana kita dapat seimbangkan balik, ya, suasana bakteria dalam usus kita, memang agak susah, ya, untuk mendapatkan hidrogen dalam tubuh badan mereka, ya. Itulah sebab hari ini, ya, kita sangat berdoa karena kita tidak perlu bukan bermaksud kita tidak perlu jaga usus sudah, tetapi karena hidrogen itu kita boleh dapat daripada sumber yang lain, maka badan kita, ya, akan dapat melakukan proses pembuangan racun itu, ya, melalui hidrogen yang kita minum melalui air. So air tulen yang diperkayakan dengan molekul hidrogen inilah sebenarnya yang kita harus minum setiap hari, ya. Jadi untuk menyokong, ya, apa yang dinyatakan oleh para pakar, para saintis di dunia ini, ya, betapa pentingnya air hidrogen, betapa selamatnya hidrogen ini, ya. Kalau kita ingat balik, ya, pada tahun 2020, ya, diadakan Sukan Olimpik Tokyo, ya. Pada ketika itu ramai yang menyatakan bahwa keadaan itu tidak mungkin dapat berlaku karena semua takut dengan COVID, ya. Tetapi Sukan Olimpik itu diadakan juga, tetapi dengan syarat, ya, official air pada Sukan Olimpik 2020 itu sebenarnya menggunakan air hidrogen, ya, sebagai air yang ditetapkan yang harus diminum oleh para atlet-atlet antarabangsa yang mengambil bahagian dalam Olimpik Tokyo itu, ya. Jadi ini adalah satu jaminan, ya, bahwa para ahli sukan Olimpik itu dimestikan, ya, untuk minum air oksigen ini, ya. So ini adalah ketetapan yang pertama, ya, pernah dilakukan, ya, dalam satu sukan-sukan antarabangsa, ya, di Jepun, ya. Jadi melihat kembali kepada sejarah tentang hidrogen ini, ya. Konsep air hidrogen ini sebenarnya memang pun berasal dari Jepun, ya. Apa yang
mereka dapati pada tahun 2013 pasaran hydrogen mencapai 134 juta USD, ya. Maka kalau kita lihat ya, ia sudah dalam pasaran bermula pada tahun 2013, ya. Maka berapa juta manusia sudah sebenarnya mengamalkan air hidrogen ini, ya. Dan pada hari ini, ya, dengan kadar pertumbuhan tahunan lebih daripada 20%, di mana 10 juta isi rumah Jepun minum air hidrogen secara berterusan, ya. Dan kita boleh lihat, ya, jangka hayat orang-orang Jepun adalah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat orang-orang di dunia ini, ya. Jadi pada tahun 2014 ia mencapai size pasaran sebanyak 380 juta USD. Ya, jadi hari ini, ya, sudah sampai, ya, kepada kita, ya, sudah sampai, ya, kita melihat, ya, ke arah air ajaib ini untuk keperluan kita, keluarga kita, dan untuk menghasilkan generasi kita yang lebih sehat, ya. Jadi sebagai tambahan, ya, hidrogen ini memang sudah dikaji bukan oleh saintis Jepun saja, tetapi sudah lebih 1.600 saintis di seluruh dunia sedang mengkaji hidrogen molekul ini, ya. Dan sudah ada 600 kertas kerja telah diterbitkan. So, community scientific, ya, atau para saintis hari ini menunjukkan, ya, bahwa hidrogen molekul bermanfaat kepada organ manusia dan berkesan, ya, dalam merawatan lebih 170 penyakit, ya. Jadi ini adalah kajian para saintis di seluruh dunia, ya. Hidrogen adalah satu revolusi baru dalam anti penuaan dan penyakit kronik, ya, sebab 85% seperti yang dinyatakan oleh para pakar hari ini yang kita hadapi adalah penyakit kronik modern, ya. Jadi ini adalah seperti apa yang dinyatakan oleh Persatuan Piawaian Hidrogen Antarabangsa ataupun International Hydrogen Standard Association, ya. Jadi kita sangat bertuah, ya, karena hari ini, ya, memang kita tahu, ya, ramai orang sakit, tiba-tiba sakit, ya, ada yang sehat, tiba-tiba saja kita nampak sehat tetapi sudah jalan, ya. Jadi apakah sebenarnya faedah minum hidrogen ini? What is the advantage? Ya, secara yang paling semula jadi dan berkesan, ya, semula jadi dan berkesan untuk meningkatkan kesehatan Anda, karena air hidrogen ini membantu kita untuk buang racun badan, ya, melalui banyak toksin sel-sel kita, ya. Jadi dalam arti kata yang lain, ya, kalau air hidrogen ini boleh membersihkan badan kita, ya, sebagai antioksidan nomor 1, ya, ia dapat meningkatkan, ya, melalui kajian perpakaran sebenarnya meningkatkan daya pemulihan lebih cepat, ya. Kalau kita seorang atlet, ya, memang kalau kita main bola, ya, 90 menit, ya, untuk mendapatkan pemulihan yang lebih cepat, kita minum air hidrogen saja, ya. Dia sudah terbukti, ya, dia dapat menangani, ya, merawat kencing manis, ya, menggalakkan kesehatan kardiovaskular, anti penuaan, ya, menghentikan biakan sel-sel kanser, ya, ataupun mencegah lah, ya, mencegah, ya, anti radang, ya, penyakit kulit, ya, kecergasan otak, ya, kurangkan berat badan dan juga melegakan keletihan visual dan melindungi retina. Nah, ini adalah faedah-faedah, ya, yang telah dinyatakan melalui kajian para saintis di seluruh dunia, ya. Jadi ini adalah berita gembira kepada kita, ya. Jadi dengan peningkatan taraf hidup rakyat, kesadaran tentang kesehatan semakin tinggi, ya, amat perlu, ya. Dahulunya keperluan orang ramai terhadap air adalah untuk minum air bersih saja, ya, sebab dulu adalah air kotor atau bersih saja. Tapi hari ini air kita bukan air kotor, air kita hari ini adalah air sakit. Ini kita semua tahu, ya. Jadi tidak ada cara untuk membawa air yang sakit itu kembali sehat, melainkan mendapatkan sistem, ya, penulinan air yang menghasilkan air yang sehat, ya. Jadi hari ini,
Ya, sekarang mereka mau minum air yang sehat. Jadi apakah air yang sehat ini? Ya, kita semua memang paham air sehat itu adalah H2O yang tulen lah, ya, yang kita dapat daripada kita punya sistem RO. Ya, jadi bila kita lihat di sini, ya, kita sebenarnya sedang mengamalkan satu air yang digabungkan, yaitu air RO bersama dengan hydrogen, 2 in 1. Ya, kita minum air RO pada masa yang sama kita dapat hydrogen. Ya, jadi minum air hydrogen jadi semakin mudah. Ya, ya, air kaya hidrogen mempunyai kesan anti keletihan yang ketara. Minum air kaya hidrogen boleh meningkatkan seri kulit dan dengan ketara, ya, mengurangkan kedutan, ya, mencegah bintik-bintik penuaan. Ya, kadang-kadang kita nampak muka kita berbintik-bintik, kita pun tidak tahu kenapa dia mulai bintik. Ya, pigmentasi, ya, dan dia membantu menghilangkan jerawat dan sebagainya. Ya, jadi anti penuaan yang paling semula jadi. Ya, jadi kalau kita punya tubuh badan itu sudah sehat, dengan pemakanan kita yang sehat, dengan suplemen Elgen yang sedia ada yang kita tahu, sudah tahu dapat membantu, ya, memberikan kita anti penuaan, maka dengan air hidrogen ini bertambahlah sebenarnya kesan itu dengan lebih mujarab. Ya, so kita boleh nampak di sini, ya, aging akan kembali muda. Ya, saya rasa semua kita mencari. Dan kepada mereka yang mungkin berhadapan dengan masalah obes, ya, kita tahu juga obes itu adalah disebabkan oleh metabolisme kita yang tidak normal. Ya, jadi minum air RO, air hidrogen, jadi membawa kepada penyelesaian kepada sel kita itu, ya, ataupun masalah metabolisme kita itu. Sebab apabila badan kita berhadapan dengan masalah metabolisme, maka terjadilah masalah obesity ini. Ya, so eksperimen, ya, satu kajian telah dilakukan dan menunjukkan bahwa hidrogen boleh menggalakkan metabolisme lipid dengan menggalakkan rembasan faktor FGF21 dalam hati. Dilaporkan dalam masa 1 bulan, minum 3 botol air hidrogen sehari boleh mengurangkan berat badan sehingga 3 hingga 5 kilo. Ini adalah satu berita gembira. Ya, sebab apabila kita berhadapan dengan masalah metabolisme, ya, adalah agak susah sebenarnya untuk badan kita dapat mengurangkan berat badan. Ya, tetapi dengan adanya air hidrogen, ya, dengan minum berterusan, ya, dan ini pasti kita dapat lakukan sebab kita hari-hari mesti minum air. Ya, kita beberapa jam kita sudah pandai haus, ya, haus dengan hidrogen, jangan yang lain-lain. Ya, jadi minum 3 botol air hidrogen sehari saja, ya, dia membantu kita untuk mengurangkan berat badan kita. So, apakah cara yang lebih mudah dari minum air? Ya, inilah sebenarnya yang mungkin susah kita jawab lah, ya. Jadi dengan adanya air hidrogen maka kita sebenarnya sudah mendapat jawaban, ya, untuk kekal sehat, cantik dengan hidromi, yaitu air bersih sama dengan air berfungsi, yaitu air hidrogen. Ya, jadi model yang kita ada pada hari ini adalah NH500. Ya, kita akan dapat air hidrogen dengan air RO. Selamat diguna, cantik dipamer lah, ya, very cantik lah, unggul, dan kita adalah unggul di pasaran, ya, di bidang air di dunia ini, ya. Dan kita juga harus paham bahwa teknologi, ya, yang ada pada sistem NH500 ini, ya, adalah yang terkini, ya, di mana bila kita gabungkan RO dengan hidrogen ini adalah yang pertama di Malaysia. Ya, jadi ini adalah berita gembira, ya, dan juga kita menggunakan, ya, satu alat yang dipanggil PEM juga untuk penggabungan hidrogen, ya, dalam kita punya NH500 ini, ya. So inilah karena saya ambil gambar tadi, so, dia bukan bengkok, dia lurus ini, ya. Inilah reka wajah, ya, kita punya hydrogen machine, ya, hydrogen water. So
Suhu air ya, ialah pada kalau yang hidrogen itu kita tetapkan pada 25 derajat Celcius. Yang panas itu 87, ya. Extra hot itu 97 lah, ya. Tetapi biasanya bila kita minum air yang mengandung hidrogen, ya, tidak ada yang panas lah, ya. So dia ada yang capacity dia ya 0,5 plus minus 0,5 liter, ya, dan 1,2 ataupun 0,5 liter, ya. So concentration lebih daripada 1 part per million lah, ya. So dimension ini adalah seperti yang kita ada di yang baru itu, ya. Jadi piawaian antarabangsa hidrogen ini semua sebenarnya kita perolehi melalui kita punya NH500, ya. So kita sudah mendapat certification ataupun sijil, ya. Jadi produk hidrogen yang berkesan dan selamat ialah kepekatan, ya, 500 part per billion, ya, ke atas, ya, dan tiada reaksi kimia, bebas dari pencemaran produk akhir, ya, atau end produk, ya. Perlu molekul hidrogen yang tulen sahaja, ya. Penghasilan hidrogen secara langsung adalah dipercayai, ya. Jadi kita ada mesin, ya, sendiri di rumah, ya, untuk mendapatkan air hidrogen. Jadi kita tidak susah, ya, mencari air hidrogen, ya, order daripada Amerika, ya, karena kita sendiri sudah mempunyai produk air hidrogen sendiri. Ya, jadi ini adalah satu berita yang sangat gembira lah, ya. Oke, so ini adalah beberapa keputusan ujian lah, ya, diuji sehingga 80.000 kitaran setiap 6 menit, ya. Setiap kitaran mengeluarkan 0,6 liter, ya, air hidrogen kepada jumlah 48.000 liter, ya, untuk penggunaan optimistik sebanyak 12 liter sehari. Ya, ataupun sama dengan 20 kitaran. Jangka hayat bebas penyelenggaraan, ya. Jangka hayat bebas penyelenggaraan ialah 4.000 hari atau lebih 10 tahun. Ya. So ini adalah jaminan. So paling penting kepekatan hidrogen secara konsisten, ya, selama 10 tahun ini melebihi 1 part per million. Ya, dia tidak turun. Ya, sebab piawaian itu perlukan, ya, pada setiap masa kita minum air hidrogen itu haruslah mengandungi kepekatan 1 ppm, ya, tidak kurang dari itu, ya. Jadi ini adalah generasi hidrogen dengan teknologi canggih seperti yang saya katakan tadi, tiada reaksi kimia, bebas dari pencemaran kimia, ya. So molekul hidrogen yang tulen sahaja. So ini yang digunakan yaitu plate titanium mesh, ya, high tech, ya, polymer electrolyte membrane, ya. So di sini kita boleh nampak, ya, ia menggunakan satu teknologi canggih untuk penghasilan air hidrogen ini, ya. So kita sangat bertuah, ya, mendapatkan mesin ini, ya, dari serikat Elken, ya. Jadi penghasilan air hidrogen berkualiti dengan kapasiti tinggi stabil setinggi 1 liter semenit. Nah, so inilah, ya, hydromi, yaitu sistem penghasilan hydrogen water kita, ya. So kita juga sehingga kini, ya, kita pun mendapat jaminan WQA, ya, S300, ya, yaitu gold seal, ya, di mana sehingga kini, ya, hanya 4 penerima sahaja di seluruh dunia. Ya, jadi Elken adalah satu-satunya syarikat, ya, di rantau ini yang mendapat mohor emas S300 ini, ya. Jadi mungkin, ya, banyak syarikat, ya, yang membawa, ya, membesarkan mesin-mesin air, ya, tetapi hanya Elken sahaja, ya,
ingat kita harus pastikan ya, hanya Elken saja yang mempunyai sistem pendulinan air, sistem hidrogen air yang disahkan, ya, tested and certified ya oleh Water Quality Association dan mendapat mohor emas yang mohor yang tertinggi sekali, yaitu S300. Ya, so sesuai untuk semua golongan, tidak kira ya siapa, air hydrogen selamat diminum tanpa kesan sampingan. Sebab hidrogen ini adalah semula jadi, ya. Tanpa air hidrogen ini kita bergantung kepada hidrogen yang dihasilkan di usus kita, ya. Dan ya hidrogen ini bukan bahan asing, ya. Badan kita menghasilkan hidrogen sendiri setiap hari menerusi usus kita lah. So biarlah satu keluarga minum sehat dan cantiklah, ya. Jadi inilah kadang-kadang ya, cost dia tinggi, ya mahal, ya. Tapi ini adalah pelaburan untuk kesehatan. Ya, memangnya kita merasakan bagi golongan berpendapatan yang sederhana dan yang bawah, ya, cost ini memang tinggi. Ya, tetapi ya kita terus berkongsi, ya, karena biar dia mahal, tapi ramai yang sedang mencari sebenarnya. Ya, sebab kos perubatan, ya, dia bukanlah 10.000, 20.000, tetapi meningkat, mencecah. Ya, kalau kita tidak punya insurans ataupun uang simpanan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, jadi uang beribu-ribu menggunakan uang beribu-ribu ataupun beratus ribu lah. So inilah semua yang kita lakukan. Ya, sebenarnya semua ini ya kalau mau buang itu kedutan semua itu, ya, anti penuaan semua itu, ya sebenarnya sudah dijawab semula jadi dengan minum air arum. Ya, so katil yang mahal, katil hospital, ya, Anda sakit, pasangan Anda tidur atas katil orang lain, ya. So ya, kesehatan adalah nikmat Allah yang paling berharga. Jagalah aset utama kita itu. Ya. Satu mesin yang menjaga kesehatan keluarga, kesayangan, melindungi sel seluruh badan daripada radikal bebas. Berapakah sebenarnya cost dia? Ya, mungkin kita ingin tahu. Ya. Ya, kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangan dia. Ya, jadi ya, kalau kesehatan itu mahal, selalu kita dengar coba sakit. Ya. Kalau sakit lagi mahal. Ya. So ini adalah beberapa feedback ya yang terkini ya yang kita dapat melalui minum air hydrom ini. Ya. Ini adalah feedback di mana anak dia ini sebenarnya mempunyai masalah kulit ya sejak daripada kecil lagi lah ya, dan masalah itu bertambah ya. So bila dia berumur 8 tahun ya, setiap minggu dia terpaksa ke klinik ya untuk mendapatkan obat dan injection. Nah, tapi setelah mendapat peluang untuk minum air ini, ya, air dromi ini, 3 bulan sebenarnya dia kini sudah sembuh. Ya, dan banyak lagi lah. Ya. Ini pigmentation spot, ya, sebelum dan selepas. Semua ini adalah kesan dari minum air hydrogen. Ya, Ponora ini a former head nurse. Her husband and children are both doctors. After drinking hydromi, ya, can do proper kneeling prayer before this. She cannot kneel by her feet, but need to lower her hand first when praying. Ya, ini adalah feedback ya. Dan seorang lagi anak muda ini ya, dia mempunyai masalah knee pain juga. Ya. Previously, I often changed the water in the fish tank and climb up and down, which affected my knee pain.
After drinking Hydromi water for 2 days, Alwin knees pain has completely improved and it's no longer painful. Hope this antioxidant alkaline Hydromi water machine can help more people, dia cakap, ya, and gain their health. Ya, ini adalah beberapa feedback lah, ya, dan ini feedback Dr. Kimila juga, ya. For the past 4 months, ya, dia sebenarnya mengidap post COVID, apa itu, simptom yaitu coughing dan chest, ada masalah, ya, chest lah, ya. Tried a few remedies, ya, to clear it, semua itu, but nothing seems to work, dia cakap. So I only drink 500 ml hydrogen water, dia cakap, and to my surprise, ya, it's been 2 days sekarang, ya, dia bilang dia tidak ada dapat itu penyakit, sudah tidak ada lagi, ya. So apapun ini adalah feedback yang ada, ya, dalam kita punya kita dapat daripada produk Hydromi kita lah, ya. So itu saja, ya, topik kita pada pagi malam ini. Saya harap, ya, kita semua dapat manfaat, ya, daripada perkongsian ini, dan terus berkongsi, ya. Siapa yang belum dapat filing, ya, hubungi upline untuk dapatkan, ya. So itu saja. Terima kasih dan kita jumpa pada hari Jumat akan datang. Terima kasih.